Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Sekretaris bagaimana? Hadir semua? Darmawati, teman-teman yang lain hari ini hadir semua? Iya, hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, semoga setiap harinya bisa hadir semua di kelas sehingga tidak ketinggalan pelajaran. Tadi yang datang paling awal Tony ya. Tony, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, terima kasih Tony telah memimpin teman-teman berdoa ya. Semoga kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian ilmunya juga bisa bermanfaat ya. Nah, sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Siap, Bu. Aisyah, mainannya disimpan dulu Aisyah. Siap dulu belajarnya hari ini ya. Iya, Ibu. Maaf ya, Ibu. Sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu untuk menyemangati pembelajaran hari ini. Jadi kita mulai dengan lagu Halo Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo. Halo, Ibu kota kota beriman. Halo Bandung, kota ya, diharapkan dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional kita bisa meneladani semangat para pejuang. Tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau tanya, siapa yang masih ingat materi matematika pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Kita belajar apa pada pertemuan sebelumnya? Iya? Unsur-unsur lingkaran, Ibu. Betul sekali Aisyah, Hesti. Mengingat materi sebelumnya yaitu kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, siapa yang masih ingat apa saja sih unsur-unsur lingkaran itu? Ada berapa unsur-unsur lingkaran? Ayo. Ada jari-jari. Saya, Ibu. Ya, silakan Titi. Ada jari-jari. Jari. Diameter. Terus juri. Ya, apa lagi? Embereng. Yang di tengah-tengah itu? Bu. Apa Hesti? ya? Lupa, Ibu. Ada apotema. Pusat, ada apotema. Jadi Apotema. ada 8 unsur lingkaran. Ya. Nah, pada hari ini kita akan terfokus pada 2 unsur lingkaran itu, titik pusat dengan panjang busur. Jadi kita akan melihat apa sih hubungan antara titik pusat dengan panjang busur. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran hari ini, kalau kalian sudah mengamati tayangan yang Bu Guru sampaikan melalui PowerPoint, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan sudut pusat dengan panjang busur dengan benar.
Setelah itu nanti kalian ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, diharapkan dengan diskusi kelompok itu kalian dapat menyelesaikan masalah tentang hubungan sudut pusat dengan panjang busur dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap Ibu. Siap, Ibu. Ya. Bu. Siap, Bu. Nah, ayo kita amati gambar apa ini ya? Gambar pizza Ibu. Saya, Bu. Siapa yang suka makan pizza? Tony Saya, Ibu. Ibu. Saya, Ya, Bu. barangkali tadi sarapannya dengan pizza ya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kira-kira pizza ini membentuk apa ya? Lingkaran Ibu. Lingkaran, Bu. Lingkaran, betul sekali. Nah, kalau lingkaran dari pizza ini, yang mana kira-kira titik pusatnya? Yang di tengah-tengah, Ibu. Yang di tengah-tengah ini, iya betul. Lalu ada apa lagi? Selain ada titik pusat juga ada Busur Ibu. busur. Yang mana busurnya? Yang warna apa? Warna? Warna Coklat, Ibu. coklat, Bu. coklat yang paling pinggir ini ya. Itulah yang disebut dengan busur. Busur. Baik, setelah kita amati gambar berikut. Nah, Bu Guru itu punya permasalahan. Nah, dari permasalahan ini, yang pertama ada bagaimana hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur. Lalu yang kedua, hitunglah panjang busur pada gambar di samping. Dan yang ketiga, hitunglah panjang busur yang berwarna merah. Nah, di sini ada besar sudutnya itu 120 derajat, lalu jari-jarinya 9 cm. Bukan hanya itu permasalahannya, ada lagi permasalahan yang keempat dan kelima. Coba dibaca Hesti, permasalahan keempat apa? Hesti, agak keras dong suaranya, Kak. Oh, Pelan-pelan iya, Hesti. iya, Ibu. Maaf, Ibu. Nomor 4 ya, Bu Wiwin Iya, ya. betul. Paman ingin membuat kolam renang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 150 derajat dan jari-jari lingkarannya 24 meter. Di sekeliling kolam renang, bagian atas diberi kursi. Panjang kursi yang dibutuhkan adalah titik-titik. Itu masalahnya ya Bu Wiwin ya? Iya, betul. Lalu ada masalah yang kelima. Silakan tolong dibaca titik. Ya Ibu. Mila membuat kertas kipas berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat dan jari-jari lingkaran 21 cm. Di sekeliling kipas bagian atas diberi pita. Panjang pita yang dibutuhkan adalah titik, titik, titik. Ya, terima kasih anak-anak sudah membantu untuk membacakan. Jadi di sini tuh Bu Guru punya berbagai permasalahan. Di antaranya tadi ada 5 permasalahan. Nah, Bu Guru ingin kalian memecahkan permasalahan tersebut dengan cara berkelompok. Nah, kelompoknya itu nanti kita samakan saja dengan ini ya, kelompok yang kemarin. Kelompok kemarin itu kan yang di bagian unsur-unsur lingkaran, kelompoknya ada 3 kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Jadi kalian silahkan bentuk kelompok sekarang. Ayo, tetap tertib ya, suaranya tidak berisik, karena di sebelah juga sedang belajar. Bentuk kelompok dulu, anak-anak. Baik Bu Wiwin. Oke, karena kalian sudah duduk bersama teman sekelompoknya, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, ya. Nah, masing-masing ini Bu Guru bagikan LKPD-nya, masing-masing kelompok Bu Guru sudah bagikan LKPD-nya. Mari disimak, dibaca dulu sebentar. Diamati dulu LKPD-nya itu.
Sekarang ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan alat tulis yang diperlukan. Siapkan dulu alat tulisnya, jangan pinjem-pinjem teman. Lalu bacalah tiap soal itu dengan saksama, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau apalagi matematika ya anak-anak, kita tidak boleh membacanya yang cepat-cepat kayak gitu. Nanti akan lain hasilnya nanti. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh membaca soal. Nah, setelah itu diskusikan permasalahan tersebut bersama teman-teman sekelompokmu. Nah, selama kalian mengerjakan ini, Bu Guru mau tanya dulu dong. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini ada hitung-hitungan di sini. Apa yang kalian butuhkan? Kalian harus tahu apa dulu ya? Harus tahu Rumus, Ibu. rumusnya. Iya, yang kalian perlukan itu adalah rumusnya. Untuk rumusnya, kalian bisa menggunakan ini. Panjang busur AB. Nah, jadi apa yang ditanyakan? Misalnya yang ditanyakan panjang busur AB. Panjang busur AB sama dengan besar sudut. Besar sudut kemudian dibagi dengan 360 derajat. 360 derajat itu jumlah seluruh sudut lingkaran ini ya. Kemudian dikali dengan keliling lingkaran ya. Jadi misal sudutnya 90 derajat, berarti 90 derajat per 360 derajat dikali ke keliling lingkaran ya. Kelilingnya bisa digunakan juga rumus 2 dikali jari ya. Ayo silahkan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Guru beri waktu 25 menit. Bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Kalau memang ada kesulitan, kalian tidak bisa memecahkan bersama teman, kalian bisa bertanya atau meminta bantuan atau bimbingan dari ibu guru. Kalian di sini harus aktif bertanya ya. Silakan kerjakan dulu. Harus bersama, bareng-bareng. Ada pertanyaan? Nurul? Iya, kelompok Nurul ada bertanya. Kelompoknya Nurul sama dengan... Iya, Bu. Sebentar, Iya, Bu. iya. Aduh, ini susah, Bu. Yang mana Nurul? Sini, Nurul lihat dulu. Yang mana yang susah? Kelompoknya gimana? Ini, Bu. Saya Apa? masih bingung, Bu Guru. Apa hubungan sudut pusat dengan panjang busur, Bu? Oh, permasalahan yang pertama itu ya. Sudah diusahakan dengan teman-temannya bagaimana? Bingung ya kelompoknya ya? Nah, Bu Guru mau tanya nih. Bu. Masih ingat tidak kalian dengan jenis-jenis sudut? Ada berapa sih jenis sudut? Ada 3. Betul, Tony? Sudut apa saja, Tony? Sudut lancip, tumpul, kusiku. Bagus. Tepuk tangan dulu dong untuk Tony. Tony nih ya. Nah, jadi ada sudut tumpul, sudut lancip. Nah, sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Ayo kita perhatikan dulu gambar ini. Karena tadi kelompoknya Nurul masih bingung katanya. Maka Bu Guru akan membimbing ya. Dari gambar ini, nah, ada titik pusat dan ada yang warna merah itu merupakan panjang busur. Amati kedua gambar ini. Kira-kira dari 2 gambar ini, yang mana sudutnya yang paling kecil? Gambar 1 atau gambar 2? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar 1, Bu. Gambar 1.
Baik, sekarang kita lihat lagi. Mari kita bandingkan. Dari gambar 2 dengan gambar 3, yang mana sudutnya yang paling besar? Sudutnya yang paling besar yang mana? Ayo. Gambar kedua atau gambar 3? Gambar ketiga. Gambar ketiga, Bu. Ya. Mari kita lihat lagi lingkaran 3/4 ya. Nah, kalau dari ini kita bandingkan gambar 3 dengan gambar 4. Yang memiliki, sekarang guru tanya panjang busurnya. Panjang busurnya yang paling panjang yang mana? Yang keempat, kalau dari sudut, yang mana yang sudut yang paling besar? Sudut yang keempat. Jadi gimana dong hubungannya antara titik pusat atau titik sudut pusat? Hubungannya ini dengan panjang busur. Semakin besar sudut pusatnya, semakin apa? Semakin panjang juga busurnya ya. Jadi itu hubungannya. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang silakan dilanjutkan lagi diskusinya. Ada yang kesulitan lagi? Jika tidak ada yang kesulitan, apakah sudah selesai ini? Wah, sudah 25 menit ya. Silakan, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang siap dulu nih? Siapa yang siap untuk maju? Kelompok Saya, mana? Ibu. Kelompoknya Saya siap, Hesti. Ibu. Silakan Ya. Hesti. Langsung dibacakan ya, Ibu ya? Boleh dibacakan lengkap ya dengan caranya ya Hesti ya. Oh iya, Ibu. Baik, teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pemecahan masalah dari Bu Wiwin tadi. Ada 5 masalah ya, Ibu ya tadi ya? Iya, betul. Oke, untuk yang nomor 1, tadi ada permasalahan tentang sudut pusat dan panjang busur. Kelompok saya menyimpulkan nomor satu yaitu ya teman-teman, semakin besar sudut pusat, maka semakin besar panjang busur lingkaran. Sebaliknya, semakin kecil sudut pusat, maka semakin kecil panjang busur lingkaran. Punya teman-teman sama tidak ya? Ada yang tidak? Benar tidak Bu Wiwin ya, Bu? Nanti kita akan bahas sama-sama. Sekarang Bu Guru tanya dulu dengan yang lain. Kelompok lainnya bagaimana? Apakah ada yang berbeda atau ingin memberi tanggapan untuk kelompoknya Hesti? Apa sama semua jawabannya? Sama. Oh iya, Sama, Ibu. sama semua ya. Bagus, tapi untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan lihat apakah jawaban dari kelompok kalian yang sudah dipresentasikan semua ini benar atau salah ya. Terima kasih ya sudah presentasi semua kelompok. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya ini udah ada yang ngantuk ya. Masih pagi loh, udah pada ngantuk. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Salut dulu kalian dulu salut teman-teman kalian. Tetap salut. Baik, karena tadi sudah presentasi semua, sekarang mari kita lihat. Mari kita bahas sama-sama ya untuk masalah yang pertama. Nah, untuk masalah yang pertama itu tadi ada hubungan apa sih hubungan antara pusat-pusat dan panjang busur. Nah, hubungannya itu semakin
besar panjang busur lingkaran. Sebaliknya, kalau sudutnya kecil, maka sudut pusatnya kecil, maka semakin kecil atau semakin pendek ya, seperti itu busurnya. Tadi jawaban dari kelompok Hesti juga udah benar. Berarti kelompoknya Tony juga udah benar. Kelompoknya Faisa juga sudah benar. Bagus. Nah, sekarang kita lihat di permasalahan yang kedua. Di permasalahan yang kedua itu tadi, kalian sambil lihat ya LKPD-nya yang sudah dibagikan. Permasalahan kedua, kalian diminta untuk menghitung panjang busur. Di situ ada gambar sudutnya 72 derajat dan panjang jari-jarinya 15 derajat. Nah, jadi tinggal dihitung. Untuk menghitung panjang busurnya tadi, besar sudutnya 72 derajat per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Dapatlah hasilnya 18,84 cm. Tadi sama ya Hesti? Ya, 18,84 Ya, ya Hesti? sama Ibu jawabannya. Berarti sudah paham untuk menggunakan rumusnya juga. Sudah paham menganalisisnya juga. Lalu kita lihat permasalahan yang ketiga. Di permasalahan ketiga itu kalian diminta untuk menghitung panjang busur yang berwarna merah. Berwarna merah tadi besar sudutnya ada 120 derajat dan jari-jarinya 9. Karena yang diminta warna merah bukan hitam, maka kita harus kurangkan terlebih dahulu jumlah seluruh lingkaran pusat lingkaran kita kurang dengan 120 derajat, lalu kita kalikan dengan keliling lingkaran. Diperolehlah hasilnya 37,68 cm. Lalu ada permasalahan yang keempat tadi. Ini permasalahan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Paman ingin membuat kolam renang berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 150 derajat dan jari-jari lingkarannya itu 24. Di sekeliling kolam renang bagian atas diberi kursi. Panjang kursi yang dibutuhkan adalah, kita bisa menggunakan tadi rumus panjang busur 150 derajat per 360 derajat, lalu kita kalikan dengan keliling lingkaran. Jari-jarinya tadi 24, maka diperolehlah hasilnya 62,8 meter. Lalu ada permasalahan yang terakhir. Nila membuat kertas kipas berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat dan jari-jari lingkaran 21 cm. Di sekeliling kipas bagian atas diberi pita. Panjang pita yang dibutuhkan adalah, masih sama rumusnya juga menghitung panjang busur kan? Nah, jadi 120 derajat per 360 derajat itu kita kalikan lagi dengan keliling lingkaran. Sepertiga. Kenapa dapat sepertiga? Karena 120 per 360 itu kita sederhanakan terlebih dahulu, lalu dikali dengan keliling lingkarannya dan diperolehlah hasil 43,96 cm. Ya. Kalau tadi Bu Guru dengar punya Hesti itu dikali dengan 24 kayaknya ya Hesti ya. Jadi ada kekeliruan sedikit ya Hesti. Di situ panjang jari-jari lingkarannya itu 21 nak, bukan 24. Kalau kelompoknya Tony tadi sudah benar ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan. Yang penting bagaimana kalian sudah bisa mempunyai. Bagaimana sudah paham dengan hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Ibu. Sudah paham ya, alhamdulillah. Nah, karena kita sudah membahas tadi pemecahan masalahnya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya ya. Nah, kalau begitu, dari pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Atau yang bisa memaparkan kembali, apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba, siapa yang bisa?
Patricia, bagaimana Patricia? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa hubungan tadi sudut pusat dengan panjang busur, Patricia? Teman yang lain ada yang bisa membantu Patricia? Saya Ibu. Ya, Hesti, silakan Hesti. Hari ini kita sudah belajar tadi antara sudut pusat dengan panjang busur. Untuk kesimpulannya, semakin besar sudut pusat, maka semakin besar panjang busur lingkaran. Dan begitu juga sebaliknya, kalau semakin kecil sudut pusat, maka semakin kecil panjang busur lingkaran. Bagus, mantap Hesti. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Hesti. Terima kasih anak Hesti ya. Iya, Ibu. Nah, kalau begitu, guru tetap duduk dengan tertib, guru bagikan satu-satu soal evaluasinya. Ini ada soal evaluasi, terdiri dari 5 soal. Silahkan dikerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek temannya. Berdasarkan tadi pembelajaran kita sebelumnya, nah kalian kerjakan dulu. Bu Guru beri waktu 5 menit. Sudah selesai semuanya? Guru hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Saatnya lembar evaluasinya dikumpulkan kembali. Ayo yang tertib. Jangan berisik. Gak usah rebut-rebutan ya. Tetap tertib. Oke, karena soal evaluasinya sudah terkumpul juga sama Bu Guru. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita telah berakhir ya. Maka kita bisa menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Nak Paisah, ketua kelas ya, Paisah ya, pimpin temannya untuk berdoa. Baik, Ibu. Mari teman-teman, kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Nak Paisah. Nah, anak-anak, besok kita akan belajar mengenai hubungan sudut pusat dengan ruas juri lingkaran. Kalian bisa baca-baca dulu dari rumah ya. Materinya kan udah dibagikan juga, udah masing-masing udah punya buku juga kan, udah dipinjemin dari sekolah. Jadi kalian bisa baca-baca dulu karena besok kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dengan ruas juring ya. Kalau begitu, apabila ada salah-salah kata dari guru, mohon maaf, guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, karena ini Ibu Wiwin sudah supervisi, saya berharap kepada observer untuk memberikan masukan dan saran. Kepada Ibu Vicky, monggo Ibu. Oke, saya dulu aja nggih Ibu Titik. Iya. Sebentar, tadi sudah saya tulis. Ini perlu di-share screen atau langsung saya bacakan aja? Langsung saya bacakan aja ya Bu ya. Hasil observasinya untuk Ibu Wiwin. Ibu Wiwin tadi sudah bagus sekali.
Tadi pelajarannya matematika ya Ibu Wiwin, kemudian mata pembelajarannya hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan juring lingkaran. Kemudian modelnya tadi problem based learning, tanya jawab dan diskusi. Untuk kelebihan pembelajarannya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Wiwin itu tadi sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kemudian tadi juga terlihat peserta didiknya juga aktif dalam pembelajaran. Kemudian tadi Ibu Wiwin juga sudah memberikan motivasi terhadap peserta didik. Oke. Kemudian untuk kesesuaian antara metode, model, dan tujuan tadi menurut saya juga sudah sesuai. Kemudian untuk kegiatan pendahuluannya yang apersepsi, penguatan karakter, pesan moral, dan kontekstualitas tadi juga sudah tampak dari Ibu Wiwin. Kemudian ketika mengorganisasi siswa dalam pembelajaran juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian memotivasi tadi juga sudah terlaksana. Kemudian pelibatan siswa dalam pembelajaran tadi juga terlihat antusias, peserta didiknya juga terlihat antusias. Penyampaian materinya juga sudah baik, sudah bisa diterima oleh peserta didik. Metode media juga sudah tampak tadi sudah bagus. Untuk kegiatan penuturnya, simpulan evaluasi refleksi juga tadi sudah muncul, sudah terlihat. Kemudian siswa tadi juga terlihat senang, ya senang aktif mengikuti tahapan dalam pembelajaran. Kemudian tadi juga terlihat peserta didik atau siswa tadi juga pada mendiskusikan pembelajaran, ya. Tadi juga terlihat aktif mereka pada berdiskusi. Ibu Wiwin juga sudah memancing peserta didiknya. Oke, menurut saya seperti itu Ibu Wiwin. Mungkin ada observer yang satunya tadi Ibu Devi, monggo Ibu Devi. Terima kasih Ibu Vicky. Sebelum Ibu Devi, boleh saya menyela sebentar? Ibu, silakan Ibu Merti. Iya, mohon maaf saya agak terlambat masuk tadi berkonfirmasi dengan Ibu Titi. Katanya Pak Arik sudah di kelas, jadi saya terlambat masuk. Bapak Ibu, apakah kalian tampilkan tadi videonya ya? Video pembelajarannya? Ini Ibu Wiwin itu langsung Ibu, teaching langsung. Yang Ibu Wiwin. Oh iya, direkam itu, direkam. Iya Ibu, direkam. Sekarang begini ya, sekarang Bapak Ibu saya baru dapat informasi, boleh bikin 2 room saat ini ya. Sementara yang lain merekam videonya, tapi kalian tetap ada dalam room ini. Tetap dalam room ini, tapi ketika merekam video harus suaranya ada. Karena itu yang kalian akan upload, kalian akan unggah video pembelajarannya. Jadi untuk kegiatan peer teaching, kan kemarin saya sudah sampaikan tolong buat begitu. Jadi yang mau ditampilkan video pembelajarannya. Karena itu akan direkam, kan kalian akan upload itu toh. Begitu toh? Ya, jadi diharapkan kalau memang kalian menyampaikan di sini, saya rasa nggak terlalu nunut itu. Alangkah baiknya kita buat 2 room aja, yang di sebelah bikin perekaman dengan ada suara, yang di sini nanti tampilkan. Tapi yang pasti yang punya kalian yang akan kalian unggah nanti punya suara. Jangan ada yang enggak kedengaran begitu. Ya. Gimana? Gimana baiknya ya? Ada yang sudah rekam kemarin? Ya. Maaf Bagaimana? Ibu, kemarin kita juga sudah rekam, tapi itu Bu terkendala teknis. Kita tidak bisa menayangkan video dan tidak bisa menampilkan suara Ibu. Ini ada contoh dari Ibu Aisyah Ibu. Hasilnya seperti itu Bu. Mohon maaf Iya. Ibu, hasil Tapi- untuk video kemarin ada, tapi ketika saya putar ini tadi ada gangguan jaringan juga mungkin Ibu, tidak bisa diputar karena ukuran file pun terlalu besar. Saya coba untuk upload di YouTube juga tidak bisa karena durasinya terlalu panjang dan ukuran file di YouTube saya tidak bisa terupload. Begitu Ibu.
Mohon maaf, Mohon maaf mikron Ibu. Ibu Mercy. Mikrofon Ibu. Itu kalian unggah. Itu. Kalau masalah jaringan, oke, enggak apa-apa. Yang penting ketika kalian unggah itu bisa ada suaranya. Karena itu memang salah satu syarat untuk kegiatan peer teaching itu harus diunggah. Harus dikirim, harus diupload ya. Ya, Bu. Oke, tolong tayangkan dulu kalau sudah ada video yang lain. Saya coba mau konfirmasi dengan teman-teman yang lain kalau bisa. Ya, monggo Bu Titi. Saya coba mau telepon Baik, Bu. yang lain. Kita selesaikan dulu untuk Ibu Wiwin. Tadi Ibu Devi Susanti, monggo Ibu menyampaikan hasil observernya terlebih dahulu. Bu Devi Susanti. Ya Bu, lagi mencoba share screen. Oh iya, silakan Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Jadi dari per-teaching Ibu Wiwin tentang pembelajaran matematika tentang titik sudut tadi, kelebihan-kelebihan pembelajaran yang saya tangkap di sini, Ibu Wiwin sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. Dalam mengajar, Ibu Wiwin juga sudah memaparkan dengan jelas. Sedangkan kekurangan-kekurangan pembelajaran, Ibu Wiwin belum menggunakan contoh benda dalam pembelajaran karena hanya menayangkan dalam poin. Jadi lebih bagus misalnya Ibu Wiwin menggunakan yang benar-benar benda nyata untuk diperlihatkan kepada peserta didik. Untuk rencana tindakan mempertahankan kelebihan pembelajaran, mungkin menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi pada semua pembelajaran. Jangan hanya pada pembelajaran matematika. Selanjutnya, rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran untuk pembelajaran yang akan datang, mungkin Ibu Wiwin bisa menggunakan contoh benda yang benar-benar nyata agar bisa dilihat dan disentuh oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya, modal PBL sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh Bu Wiwin. Kemudian yang keenam, praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran. Pembelajaran menggunakan PowerPoint atau berbasis teknologi bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Untuk catatan tambahan, secara keseluruhan Ibu Wiwin sudah mengajar dengan baik karena peserta didik sudah terlihat aktif. Selanjutnya tadi untuk kegiatan pendahuluan, apersepsi, penguatan karakter atau pesan moral dan kontekstualitas sudah terlaksana dengan maksimal. Kemudian pada kegiatan inti, untuk mengorganisasi siswa dalam pembelajaran sudah maksimal, memotivasi siswa dalam pembelajaran sudah maksimal, pelibatan siswa dalam pembelajaran juga sudah maksimal, penyampaian materi dalam pembelajaran sudah maksimal, penggunaan metode pembelajaran sudah maksimal, penggunaan media masih kurang maksimal. Sedangkan kegiatan penutup di sini sudah maksimal. Di sini untuk siswa sudah terlibat aktif. Siswa juga sudah senang mengikuti tahapan pembelajaran karena tadi sudah aktif peserta didiknya. Yang ketiga, di sini siswa juga sudah mendiskusikan pembelajaran. Selanjutnya, siswa juga sudah mengerjakan tindak lanjut pembelajaran dengan senang. Sudah demikian Ibu Bu Devi, hasil sebentar, Bu observasi. Devi. Ya Ibu. Bu Devi, sebentar ya. Oke, saya baru dapat teman-teman yang lain menyampaikan begini ya Bu. Boleh siapa punyanya siapa ini Bu Devi Susanti? Di apa dulu? Keluarkan dulu RPP-nya. Gini, Ibu Bapak gini ya. Kalian kan mau upload ini hasil rekamannya. Hasil rekaman yang diupload. Jadi sekarang tugas Anda begini, bikin rekaman aja dulu. Bikin rekamannya di Zoom ya. Tapi kalian tidak boleh keluar dari sini. Kalian bikin rekaman di Zoom, nanti besok baru ditampilkan. Kalau bisa nanti sebentar kita tampilkan, oke. Yang sudah buat rekaman berapa orang?
Kemarin sudah baru bikin berhasil rekaman. 1 Ibu. Hanya 1 yang Baru berhasil. siapa? Baru Ibu Aisyah. Yang bikin rekamannya? Iya, berhasil 1 saja Ibu Aisyah kemarin. Sampai jam Oh 10 iya. malam itu. Kalau begitu sekarang bagaimana? Ya, kemarin kita 1 kok rekaman sampai jam 10 malam? Iya Ibu, itu karena terkendala teknis itu tadi Bu, suaranya tidak keluar, terus video juga tidak bisa tampil, seperti itu Bu, kendala di kita. Kalau hari ini bisa, tolong sekarang ya, kalian carikan bagaimana caranya supaya kalian bisa peer teaching itu sudah bisa dilaksanakan, tapi untuk di kelas ini kalian belum tampilkan. Jadi hari ini kalian peer teaching di apa ya? Padahal sudah kemarin loh saya sampaikan, harusnya hari ini sudah ada 6 orang tampil peer teachingnya. Dan menyiarkan videonya, menampilkan videonya. Karena itu kalian mau upload Bapak Ibu. Itu kan kalian upload nanti. Ini peer teaching-nya Bu Titi. Kalau kita peer teaching langsung di sini direkam, nanti ke kalian mau kirim gimana? Ribet lagi kan? Nanti kalian mau kirim, mau unggah, nanti agak ribet mungkin itu. Jadi ini ada teman saya mau berikan saran, sebaiknya hari ini kalian tetap ada dalam room ini, tapi di Zoom, kalian ada di Zoom sementara perekaman, sementara peer teaching. Bisa